warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Pada semangat nggak hari ini? Kalau misalnya ibu tanya, apakah kalian semangat? Kalian jawab, semangat, semangat, semangat. Oke? Oke. Apakah kalian semua semangat? Pinter. Oke, sekarang ibu mau nanya nih ke kalian semua. Kalian udah makan belum? Udah, pinter. Siapa yang di rumahnya bantuin orang tua? Oke, pinter. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Gimana nih? Awal mulanya kita berdoa menggunakan nyanyian. Seperti biasa ya. Oke. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Baik, selanjutnya jangan lupa kepada anak-anakku semuanya melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, linknya sudah ibu share di WhatsApp. Oke, baik, selanjutnya kita akan mau belajar apa nih? Ada yang udah tahu belum kita belajar apa? Wah, pinter. Oke, sebelumnya kita mau belajar di tema 4, subtema 1. Nah, sebelum ini ada yang masih ingat nggak nih? Kemarin itu kita belajar tentang apa? Pembelajarannya sama loh, ada kaitannya dengan materi untuk hari ini. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang simbol-simbol Pancasila, kemudian arti dari simbol Pancasila yang ada di burung Garuda Pancasila, kemudian kita mengkaitkan apa sih sila-sila ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, boleh nih anak-anak semuanya, selanjutnya kita belajar tematik. Tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, pertama-tama kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anakku semuanya, ada yang udah tahu nih apa itu simbol-simbol Pancasila? Oke, pertama-tama kita sebutin dulu ya. Apa sih Pancasila itu? Apa itu isi dari Pancasila? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kan sudah ibu sebutkan nih isi dari Pancasila. Pancasila itu ada 5. Kemudian simbol-simbolnya pun ada. Iya, pinter, ada 5. Di sila pertama itu ada bintang. Nah, bintang ini itu terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian di sila yang kedua itu ada rantai. Nah, rantai ini terdapat pada sila yang kedua yang berisi tentang apa? Ada yang udah tahu belum? Yang kedua itu apa? Tadi kan sudah disebutin nih sama ibu.
Iya, pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga ini ada yang udah tahu belum apa nih simbolnya? Iya, pinter. Pohon beringin. Itu terdapat pada sila yang ketiga. Sila ketiga apa tadi? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat ini ada kepala banteng. Kepala banteng ini terdapat pada sila yang keempat. Dan yang terakhir ada padi dan kapak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sila yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak nih tadi apa sih sila kedua itu? Iya, pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita berfokus kepada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam negara Indonesia ini banyak sekali kepulauan dan macam-macam daerah suku bangsa di Indonesia ini yang berbeda-beda. Nah, gimana sih cara kalian ini menerapkan sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari kalian? Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu, Ibu jelasin terlebih dahulu. Jadi, di negara Indonesia ini banyak sekali bermacam-macam ragam suku dan bangsa. Nah, cara kita menerapkan itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita saling menghormati. Ketiga, kita harus adil. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya temen nih, beda misalnya ibu ini misalnya orang Padang. Nah, teman ibu ini orang Sunda. Nah, jadi ibu tuh harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh berantem. Jadi kalau apa-apa tuh harus adil gitu, oke? Oke, pinter. Kemudian ibu mau dengar nih. Tadi kan sudah ibu jelasin beberapa contoh dari kayak menghargai, adil, menghormati. Nah, dari anak-anakku semuanya, apakah ada yang tahu nih contoh lagi? Oke, ibu jelasin nih contoh-contoh sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Nah, kenapa sih kita harus menghargai? Karena itu hak orang lain, terserah dia mau berpendapat apapun itu. Nah, kita hanya bisa menghargai, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, pinter. Kemudian kita harus bersikap sopan dan santun. Itu tuh penting banget loh, nak. Kita harus sopan santun itu harus diterapkan pada diri kita. Apalagi ke orang yang lebih tua. Kita nggak boleh misalnya kita diberitahu hal yang baik kita melawan. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak sopan dan dosa. Kemudian kita harus menghormati, terutama menghormati orang tua. Baik, tadi kan ibu sudah menjelaskan apa arti dari Pancasila, apa saja lambang-lambang Pancasila, dan telah memberikan contoh pada sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, ibu mau tahu nih, contoh apa lagi nih menurut kalian dalam sila yang kedua yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, apa tadi? Satu. Iya, pintar. Satu lagi. Iya, pintar. Siapa lagi yang mau? Iya, pintar. Nah, hebat-hebat sekali nih anak-anak ibu semuanya. Ternyata paham apa yang ibu terapkan tadi dan apa yang ibu jelaskan. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ibu mau kalian mengisi kuis yang telah ibu buat nih buat kalian semua. Ini games bukan ya? Iya, ini termasuk games juga untuk melatih kemampuan kalian. Boleh diisi linknya ya anak-anakku semuanya. Baik, setelah mengisi games tadi, kuis tadi, ibu mau nih dari anak-anak semuanya melakukan kesimpulan yang telah ibu jelaskan pada hari ini. Oke,
Nanti boleh ditulis di buku tulis ya, kemudian difoto dan dikumpulkan ke ibu. Baik, mungkin kesimpulan pada materi hari ini, pada sila kedua itu banyak sekali hal-hal yang harus kita terapkan dan harus kita perhatikan lagi dan kita contohkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus adil dan beradab bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menghargai, menghormati, adil, sopan santun. Nah, tadi yang sudah dijelaskan cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, cara mengamalkannya itu dengan cara kita yang pertama harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian kita harus sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua, khususnya saudara, kakak, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus adil, kita juga harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghormati teman-teman kita yang berbeda suku, bangsa, dan budaya. Mungkin cukup sekian pada pertemuan hari ini. Mungkin Ibu cukupkan saja. Terima kasih. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin. Berdoa selesai. Mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku.